Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Statistika Industri. Yang dimana studi kasus yang kita ambil itu adalah dataset tentang kualitas air sungai, tepatnya di Jakarta pada 24. Sebelum kita membahas ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kita. Yang pertama ada Saidinata Revaldito. Ada saya Ahmad Rana Rifianza. Dan saya Abian Damararendra. Oke, kita bakal masuk ke latar belakangan dulu. Yang pertama ini, sungai itu memiliki peran yang penting sebagai sumber daya air bagi. Namun, meningkatnya aktivitas manusia berpotensi menyebabkan penurunan air sungai. Oleh karena itu, diperlakukan analisis kualitas air sungai secara kuantitatif serta faktor yang memengaruhinya. Pada studi kasus ini, analisis terhadap data kualitas air sungai berdasarkan waktu dan lokasi pengambilan sampel. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh diantara adalah buat menganalisis kualitas air, kimia, dan biologi seperti pH, DO, BOD, COD, dan total kaliform. Lalu yang kedua ini buat membandingkan hasil kualitas air sungai dengan standar baku air menurut regulasi yang berlaku. Dan yang ketiga ini tujuannya buat mengidentifikasi sumber pencemar dan yang terakhir ini adalah memberikan rekomendasi upaya pengendalian. Contohnya itu pemerintah daerah dan masyarakat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengumpulan data sekunder. Di data kali ini digunakan dalam penelitian itu adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi, yaitu portal data pemerintah DKI Jakarta. Dataset yang digunakan ini terdiri dari lebih dari 30 anggota populasi dan memiliki beberapa variabel, baik numerik ataupun kategorik. Di variabel numerik ini meliputi hasil pengukuran, baku mutu, serta koordinat lokasi. Sedangkan buat variabel kategoriknya ini meliputi bulan sampling dan nama sungai. Seluruh data berasal dari populasi dan rentang waktu yang konsisten, sehingga layak digunakan. Kita masuk ke statistika deskriptifnya dan visualisasi. Di sini itu menganalisis bertujuannya untuk mengetahui gambaran umum si data seperti nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, serta penyebaran data. Dan selain itu, visualisasi data digunakan untuk membantu melihat pola sebaran data dan memungkinkan adanya nilai ekstrim dan kemungkinan adanya nilai ekstrim. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan metode analisis statistik selanjutnya. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di kiri. Lalu masuk ke bagian normality test. Buat apa sih normality test ini dipakai? Biasanya yang pertama buat mengetahui ini misalkan data numerik kualitas air sungai berdistribusi normal. Dan kedua itu buat menentukan metode analisis statistik lanjutan yang sesuai. Di data kami ini memakai metode Shapiro-Wilk test, di mana taraf signifikansinya adalah sama dengan 0,05. Variabel yang diuji di sini adalah bulan sampling, latitude, longitude, baku mutu, dan hasil pengukuran. Untuk hipotesisnya sendiri di sini ada H0, data berdistribusi normal, dan H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika p-value lebih kecil dari sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Baik. Jadi teknik sampling, apa itu teknik sampling? Teknik sampling itu buat mastiin data yang digunakan itu lebih akurat dan objektif. Pemilihan sampel dilakukan itu kami itu pakai yang namanya pengambilan penentuan lokasi menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kenapa kami memakai teknik ini? Jadi teknik ini tuh memungkinkan peneliti itu buat ngambil titik yang strategis berdasarkan aktivitas di sekitar sungai.
atau kayak ya, seperti area pemukiman dan industri gitu. Jadi datanya itu bisa diperoleh dengan tujuan yang jelas. Terus menggunakan teknik grab sampling, sampel sesaat untuk mendapatkan gambaran kualitas air yang real pada waktu tertentu sesuai dengan dinamika aliran sungai. Representasi populasi sampel diambil itu di berbagai titik di hulu sungai, tengah sungai, dan hilir sungai untuk mencerminkan kondisi seluruh badan sungai. Itu diambil minimal 30 anggota populasi. Jadi sampel dianggap telah memenuhi syarat kecukupan untuk mewakili karakteristik populasi secara statistik. Nah, kita masuk ke uji hipotesis. Di sini ada uji hipotesis menggunakan t-test dan juga ada yang independen dites 2 kelompok. Jadi uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata data numerik kualitas air itu berbeda secara signifikan dari nilai acuan dan membandingkan rata-rata hasil pengukuran antara kelompok sungai. Hipotesisnya itu ada HO sama dengan 50 dan juga H1 tidak sama dengan 50. Jadi hasilnya itu seluruh variabel numerik punya value di bawah dari 0,5 dan HO ditolak. Kesimpulannya kenapa bisa HO ditolak? HO ditolak itu rata-rata data numerik berbeda signifikan dari nilai acuannya yaitu 50. Pada saat uji independen 2 kelompok sungai, kami membandingkan hasil pengukuran antara Sungai Kalibaru Timur dan Sungai Sekretaris. Hasilnya itu 0,11 itu lebih dari 0,05. Jadi HO diterima karena tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran yang signifikan antara kedua sungai tersebut. Nah, sekarang ada di uji chi-square. Jadi di sini ada uji chi-square test goodness of fit sama uji hipotesis chi-square. Jadi uji ini itu dilakukan untuk melihat apakah distribusi bulan pengambilan sampel itu berbeda dari distribusi yang diharapkan. Selain itu, uji ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara frekuensi data yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Pengujian melakukan chi-square goodness of fit ini dengan taraf 5%. Frekuensi harapan diasumsikan sama atau merata pada setiap bulan sampling. Hipotesisnya itu H0 itu distribusi frekuensi bulan sampling sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Kalau H1-nya distribusi frekuensi bulan sampling tidak sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Hasilnya itu nilai chi-square sebesar 0,0 dengan p-value sebesar 1,0 karena p-value itu lebih besar dari 0,05. Jadi keputusannya HO diterima. Nah, selanjutnya sendiri adalah one way ANOVA, di mana one way ANOVA di sini diuji berdasarkan dari kualitas air. Nah, one way ANOVA itu diuji untuk mengetahui apakah rata-rata hasil pengukuran kualitas air berbeda antar bulan pengambilan sampel. Di sini untuk H0-nya adalah rata-rata hasil pengukuran sama untuk setiap bulan sampling. Untuk H1-nya terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran antar bulan sampling. Hasil pengujian menunjukkan nilai F sebesar 48,40 dengan P mean value sebesar 4,08 kali 10 pangkat minus 31. Karena P mean value lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran yang signifikan antar bulan sampling. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pengambilan sampel sangat berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Selanjutnya ada two-way ANOVA. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata hasil pengukuran kualitas air berbeda antar lokasi sungai. Untuk H0-nya, rata-rata hasil pengukuran sama untuk setiap sungai. Dan H1-nya, terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran antar sungai. Hasil pengujian menunjukkan
nilai F sebesar 6,21 dengan P min value sebesar 2,0 kali 10 pangkat minus 18. Karena P min value lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata hasil pengukuran kualitas air yang signifikan antar lokasi sungai. Selanjutnya kita masuk ke korelasi. Berdasarkan hasil koefisien, korelasi persen variabel, baku mutu dan hasil pengukuran memiliki nilai korelasi sebesar 0,273. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan yang lemah, di mana peningkatan baku mutu cenderung diikuti oleh peningkatan hasil pengukuran kualitas air sendiri. Variabel bulan sampling memiliki nilai korelasi sebesar 0,072, sedangkan variabel lokasi geografis yaitu latitude minus 0,010 dengan longitude 0,027 menunjukkan hubungan yang sangat lemah terhadap hasil pengukuran. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa waktu pengambilan sampel dan posisi grafis tidak memiliki hubungan linear yang signifikan terhadap kualitas air sendiri. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan regresi untuk melihat pengaruh variabel secara simultan dan membangun model hubungan yang lebih rinci. Selanjutnya ada regresi. Model yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara simultan terhadap kualitas air. Hasil signifikasinya konstanta, bulan sampling, longitude, dan baku mutu memiliki P min value lebih kecil daripada 0,05. Jadi dinyatakan signifikan. Latitude sendiri memiliki P min value 0,554, tidak signifikan. Kesimpulan model, variabel baku mutu menjadi prediktor utama dalam model regresi untuk memprediksi hasil pengukuran di lapangan. Segitu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.